Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Ulangan pasal 30 ayat 9 dan 10. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan Allahmu akan melimpahi kamu dengan kebaikan dalam segala upaya tanganmu, buah kandunganmu, hasil ternakmu dan hasil tanahmu. Sebab Tuhan akan bergembira kembali karena kamu dalam kesejahteraanmu, seperti ia bergembira karena nenek moyangmu dulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab hukum ini, dan apabila kamu berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tema renungan saat ini adalah hidup ini indah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, suatu hari Norman Vincent Peale, pakar positive thinking, dikunjungi oleh seorang laki-laki yang sudah bosan dengan hidupnya. Laki-laki itu berkata kepada Pak Vincent, "Saya lebih suka jika besok pagi saya tidak bangun dari tidur saya." Dengan senyum, Pak Vincent memberikan jawabannya. "Kalau begitu, besok pagi ketika Anda bangun, Anda harus membayangkan bahwa besok adalah hari terakhir dalam hidup Anda. Anda harus mengatakan, ini adalah hari terakhir dalam hidupku untuk setiap kegiatan yang Anda lakukan." Ketika bangun pagi, laki-laki itu meminta istrinya untuk membuatkan makanan kesukaannya. Ia menikmati makanan itu sebagai sarapan pagi yang terakhir. Setelah selesai makan, ia tidak pergi ke kantor, tetapi berbincang-bincang dengan istrinya. Ia menikmati perbincangan itu karena ia menganggap bahwa itu adalah perbincangan yang terakhir dengan istrinya. Menjelang siang, ia pergi berkeliling kota dengan kereta api. Di sepanjang perjalanan, ia menikmati pemandangan yang indah. Setelah sore, ia pulang ke rumah. Dalam perjalanan itu, ia merasa kagum pada keindahan lampu-lampu yang warna-warni di kota itu. Sesampainya di rumah, ia menikmati makan malam, kemudian duduk-duduk di halaman terbuka untuk menikmati suasana malam. Menjelang tengah malam, ia masuk ke kamar untuk tidur. Ketika masuk kamar, ia melihat istrinya telah tertidur dengan pulas. Wajahnya yang mulai keriput itu memancarkan kedamaian. Ia memeluknya dengan hangat, kemudian tidur di sisi istrinya. Dalam hati ia berkata, "Ini adalah hari terakhirku." Keesokan harinya ketika ia bangun pagi, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Hidupnya terasa sangat berarti. Pagi itu juga ia menemui Pak Vincent. Ia menceritakan bahwa semua hal-hal yang dialaminya kemarin merupakan pengalaman yang paling berkesan di sepanjang hidupnya. Akhirnya dengan tersenyum ia mengaku hidup ini adalah berkat yang terindah. Selagi Tuhan menganugerahkan waktu dan kesempatan, maka saya akan menikmati hidup ini dengan sukacita. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, terkadang aktivitas dan rutinitas kita selain melelahkan tubuh,
juga melelahkan jiwa, sehingga dapat membuat kita berputus asa. Untuk itu setiap hari kita perlu memiliki pengharapan baru yang kita peroleh dari Tuhan, yaitu ketika kita merenungkan firman atau ketika kita berdoa. Dalam doa dan refleksi pribadi, kita dapat menghitung berkat-berkat Tuhan. Menghitung berkat-berkat Tuhan akan membuat kita menyadari bahwa kita memang benar-benar membutuhkan Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, banyak kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Sebab itu marilah kita mengucap syukur kepadanya. Ingatlah, jika kita harus terus menghitung berkat Tuhan, dijamin bahwa kita tidak akan putus asa. Karena kita dapat merasakan bahwa pertolongan dan penyertaan Tuhan itu selalu ada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami menyadari bahwa berkat-berkat-Mu selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami jika kami kurang mengucap syukur kepada Tuhan. Ubahlah kami sehingga setiap saat kami mampu untuk mengucap syukur atas setiap berkat yang kami terima dari Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menyembuhkannya. Saat ini kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah ketekunan dan juga semangat di dalam kami menjalankan aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati sehingga apapun yang boleh kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.